Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengapa analisis framing menjadi bagian penting dalam kajian komunikasi massa, ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya, kita sudah belajar bagaimana media gitu ya, bahwa media memberikan berbagai konten mereka, membuat program mereka, dan itu tidak akan bisa terlepas dari kepentingan ideologis mereka. Kepentingan ideologis media salah satunya adalah tentang ekonomi misalkan. Media memiliki kepentingan ekonomi karena dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Atau kepentingan media yang lain ya, yaitu sosial dan budaya. Media ingin melanggengkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Misalkan media ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai Jawa misalkan dalam konteks di Indonesia itu sangat superior gitu. Sehingga apapun yang disampaikan atau ditayangkan di media itu tidak bisa lepas dari kultur Jawa misalkan atau Islam ya. Agama mayoritas di Indonesia, maka value atau nilai-nilai Islam itu mendominasi dalam tayangan-tayangan di media. Kalau dalam konteks politik misalkan media akan menampilkan dominasi politik atau keberpihakan politik mereka. Misalkan contohnya media Indonesia ya pemiliknya adalah pemilik Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, maka apapun kebijakan dari Partai Nasdem akan terefleksikan, akan tergambarkan di berita-berita yang disampaikan oleh Metro TV atau di media Indonesia. Nah, sehingga analisis framing ini penting gitu ya untuk memahami pendekatan bagaimana media menyajikan informasi dan mempengaruhi persepsi dari pemahaman publik terhadap suatu isu atau topik. Kembali lagi isu atau topiknya bisa bermacam-macam ya, bisa itu isu politik ya, isu program isu sosial budaya tadi ya, keagamaan dan lain-lain. Nah, framing dari kata frame atau bingkai. Frame adalah pembingkaian media. Framing adalah pembingkaian media ketika media ingin menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan kepada khalayak. Jadi pemilik media itu membingkai apa yang ingin mereka tunjukkan, keberpihakan mereka. Nah, kita nih sebagai mahasiswa, Anda sebagai peneliti ya, scholar ya, kita harus menunjukkan gitu. Kita harus bisa berpikir kritis bagaimana cara media membingkai berita tersebut. Gitu kan. Nah, berita ini atau tayangan tersebut lagi-lagi merefleksikan apa yang disebut media tadi, ideologi media tadi. Sehingga media itu tidak mungkin natural. Media kita lihat sebagai sesuatu yang penuh dengan kepentingan-kepentingan. Nah, saya akan mengenalkan beberapa tokoh yang dikenal dalam kajian analisis framing. Antara lain Erving Goffman. Erving Goffman menyebutkan, ia adalah sosiolog, dia menyebutkan dalam bukunya, Frame Analysis and Essay on the Organization of Experience. Goffman mengatakan frame adalah skema interpretatif ya. Dia memberikan makna pada suatu kejadian atau situasi tertentu. Sehingga secara sosiologis ya, media itu sebenarnya memberikan menancapkan, membentuk persepsi terhadap masyarakat atau khalayaknya. Secara sosiologis, media juga memiliki hierarki atau pelevelan ya, sehingga dia disebut institusi yang bisa menframe ya kepentingan-kepentingan yang dia ingin share kepada publik. Yang kedua adalah tokoh George Lakoff. Dia adalah ahli linguistik dan penulis buku Don't Think of an Elephant. Dia menjelaskan tentang bagaimana frame ya bisa membentuk persepsi khalayak terhadap politik. Cara politikus menggunakan bahasa, simbol, itu akan mempengaruhi persepsi publik terhadap isu publik tertentu. Sehingga kita tidak bisa melihat simbol, kalimat, bahasa sebagai sesuatu yang natural itu tadi.
Dia harus kita pahami sebagai sesuatu yang memang didesain, dikonstruksi, sehingga media itu tidak lagi bersikap netral. Yang ketiga adalah Robert Enman, ya, yang ini akan menjadi titik tekan dari penjelasan saya. Robert Enman adalah seorang profesor ilmu komunikasi dan penulis buku Projection of Power, Framing News Public Opinion and US Foreign Policy. Ya, Enman memperkenalkan framing media terdiri dari 3 elemen, yaitu pemilih, pesan, dan media. Jadi kita tidak bisa lepas bagaimana media menampilkan pesan secara politik gitu ya. Kemudian untuk diarahkan kepada pemilih, dalam konteks ini adalah audiens disebut sebagai konstituen, rakyat yang akan memilih dalam kontestasi-kontestasi politik. Ya, kemudian ada juga yang disebut ada yang scholar yang bernama David Alteid. Ya, beliau adalah peneliti media dan penulis buku Creating Fair News and the Construction of Crisis yang mengidentifikasi frame adalah sebagai proses pengorganisasian makna dan mengklaim bahwa media sering menggunakan frame yang memperkuat pesan-pesan negatif. Ya, jadi kalau dalam konteks jurnalistik kita sering mendengar bad news is a good news, ya. Jadi David Alteid mengatakan creating fear, membuat ketakutan, gitu ya. Justru berita itu sering dibuat dengan tujuan untuk membentuk atau mengkonstruksi ada sebuah krisis di situ. Ada rasa ketakutan yang diberikan kepada audiens, gitu. Kemudian ada Suits Jelly, seorang profesor ilmu komunikasi dan penulis buku The Codes of Advertising, Criticism, and the Political Economy of Meaning in the Consumer Society. Nah, Jelly menekankan pentingnya analisis framing dalam memahami bagaimana media iklan menggunakan simbol dan bahasa untuk mempengaruhi perilaku-perilaku konsumen. Ya, misalkan kita sering mendengar ya, Senin harga naik. Nah, itu sebenarnya juga bentuk dari framing. Anda kalau tidak membeli hari ini, maka Senin minggu depan maka itu akan naik, maka Anda akan rugi. Ya, jadi secara psikologis Anda diberi kekhawatiran, ketakutan, atau kalimat-kalimat beli 2 dapat 3. Ya, jadi ada keuntungan yang ditawarkan kalau Anda membeli lebih. Padahal sebenarnya harga itu sama dan sebagainya. Nah, kemudian, apa yang penting dalam memahami analisis framing media? Pertama, kita harus memperhatikan konteks sosial, politik ya, di mana framing tersebut terjadi, serta mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab atas framing tersebut. Sehingga kita kalau melihat sebuah berita, kita tidak hanya melihat gitu ya, pemberitaan itu dibingkai seperti apa, tapi sebenarnya sumber beritanya itu dari mana. Maka kita harus memperhatikan apa? Konteks. Konteks adalah situasi, kondisi di mana sebuah berita diturunkan. Ya, misalkan ya, kemarin tahun 2023 ini kan sedang ada kontestasi pemilu. Kemarin di MCI ya, MasterChef Indonesia, tiba-tiba ada Pak Ganjar Pranowo yang menjadi tokoh gitu ya, capres yang kemudian memberikan trofi kepada pemenang MCI. Ya, Anda bila tidak tahu konteks politik di Indonesia, maka tidak akan bisa memaknai situasi ini. Tapi karena Anda paham, oh ini sedang pemilu, oh kemudian RCTI itu pro kepada paslon Pak Ganjar dan Pak Mahfud misalkan, kemudian pemilih RCTI Haritanu merapat ya dengan Partai Perindo ya, merapat ke Pak Ganjar misalkan. Hal-hal ini menjadi bagian penting ya, bagaimana kemudian konteks situasi sosial dan politik itu menggambarkan frame atau menjelaskan frame apa yang dilakukan oleh media. Kalau Anda ya tidak paham situasi konteks politik ini, gitu ya, maka Anda tidak bisa menjelaskan itu. Gitu ya. Atau misalkan kenapa ya Pak Anies itu selalu ada di media Indonesia atau ada di Metro TV? Kalau Anda berpikir itu adalah sebagai sesuatu yang natural, Anda tidak paham ya koalisi politik hari ini 2023 menjelang pemilu 2024, Anda tidak bisa juga memaknai itu. Maka ya
Apa yang Anda harus lakukan sebelum melakukan analisis framing? Anda harus memperbesar pengetahuan Anda atas konteks politik sosial tertentu. Anda harus paham situasi dan politik. Anda harus pandai bisa menganalisis. Ya, jadi pemahaman publik terhadap isu atau topik tertentu membantu kita menjadi lebih kritis dalam mengkonsumsi informasi media. Kalau Anda tidak paham situasi politik, kondisi analisis terkini, maka Anda tidak akan bisa menjelaskan itu. Nah, fokus tadi saya jelaskan, PowerPoint ini akan lebih fokus kepada Robert Enman. Robert Enman adalah profesor ya, yang sangat terkenal dan memiliki buku ini ya, Projection of Power, menjelaskan tentang bagaimana news itu bisa menampilkan frame-frame atau menampilkan kepentingan dan ideologi media tadi. Nah, ada 4 elemen instrumen yang penting yang disebut oleh Robert Enman, yaitu divine problems, diagnose causes, and make moral judgment and treatment recommendation. Nah, Robert Enman menjelaskan ya, first divine problems. Dalam proses pembuatan berita, jurnalis selalu ingin menjelaskan masalah yang ingin diangkat oleh media. Sehingga pasti dalam sebuah pemberitaan ada namanya definisi problem. Ya, misalkan contoh dalam sebuah berita pelecehan seksual misalkan atau pemerkosaan misalkan ada satu perempuan ya misalkan ada korban pemerkosaan gitu ya misalkan disebut di situ adalah Bunga gitu ya. Bunga 24 tahun diperkosa misalkan oleh 5 laki-laki secara bergiliran misalnya begitu. Nah, judul yang diangkat oleh media biasanya akan mendefinisikan dari persoalan itu. Ya, misalkan media akan memilih judul seperti tadi Bunga 24 tahun diperkosa oleh 3 laki-laki. Maka yang menjadi persoalan adalah Bunga sebagai korban dan diperkosa. Jadi definisi problem adalah ada persoalan pemerkosaan. Kedua, diagnose cause. Dalam konteks berita, maka wartawan atau jurnalis akan menjelaskan sebab dari permasalahan tersebut. Atau kita sebut diagnose cause. Ya, jadi apa sih yang menyebabkan Bunga 24 tahun ini tadi diperkosa? Misalkan ada kalimat Bunga 24 tahun diperkosa oleh 4 pemuda secara bergiliran karena pulang malam. Ya, diagnose cause yang terjadi adalah karena penyebabnya adalah kenapa perempuan itu diperkosa karena dia pulang malam misalkan. Pulang malam menjadi penyebab dalam konstruksi berita di situ bahwa salah sendiri perempuan ini pulang malam, maka dia diperkosa oleh 4 laki-laki. Maka akan berbeda misalkan ketika disebut misalkan karena mabuk-mabukan, karena menjadi pengangguran dan mabuk-mabukan, misalnya begitu ya, atau karena mabuk-mabuk, karena mabuk gitu ya, karena mabuk 4 pemuda memperkosa Bunga 24 tahun. Itu kan menjadi berbeda. Jadi karena laki-laki ini mabuk, maka dia memperkosa. Maka diagnosis kausnya, penyebab kausnya adalah ya memang laki-lakinya ya yang bersalah karena dia mabuk lalu memperkosa. Gitu ya. Kemudian make a moral judgment. Ya, media akan memberikan penilaian ya, menampilkan kepentingan mereka gitu ya. Maka make moral judgment ini juga menjadi bagian penting dalam konstruksi pemberitaan biasanya. Moral judgment misalkan ketika ada seorang perempuan diperkosa, maka yang salah adalah ketika dia pulang malam. Maka moral judgment-nya apa? Kesalahan ada di perempuan. Perempuan menjadi biang kerok ya dalam persoalan pemerkosaan itu. Biasanya kata-kata yang mengikutinya juga akan mengkonstruksi itu. Ya, karena perempuan itu pulang malam, karena perempuan itu naik motor sendirian, karena perempuan itu jalan sendirian.
ya, karena perempuan itu bekerja hingga larut malam misal atau pulang hingga larut malam ya, menjadi bagian dari moral judgment itu. Atau misalkan dalam kasus mohon maaf bunuh diri, ya kok kasus bunuh diri. Dalam kasus bunuh diri juga sering ya kita lihat ada moral judgment di situ. Misalkan korban atau pelaku bunuh diri itu melakukan bunuh diri di frame sebagai ya krisis iman misalkan ya, tidak punya ketaatan dalam beragama, beribadah misalkan, tidak bertanggung jawab misalnya itu. Atau sebaliknya gitu bahwa bunuh diri itu menjadi a warning yang sangat kuat pada masyarakat kita bahwa kasus mental health itu menjadi sangat sangat tinggi gitu setelah pandemi misalkan. Atau bunuh diri itu terjadi karena kerentanan ya kepedulian sosial misalnya gitu. Nah, moral judgment juga bisa dibentuk dari situ ya. Kemudian keempat adalah treatment recommendation. Ya, rekomendasi. Ya, masalah telah didefinisikan dan ditemukan penyebabnya, maka dibutuhkan alasan-alasan atau argumentasi yang pendukung untuk menguatkan masalah yang diangkat. Gitu ya. Jadi treatment rekomendasinya apa? Caranya apa? Bagaimana agar punya punya cara cara menanganinya seperti apa? Gitu ya. Alasan-alasan yang dibutuhkan apa? Argumentasi pendukung yang menguatkan masalah yang diangkat tuh harusnya bagaimana? Misalkan ya, kalau dalam konteks jurnalisnya tidak sadar gender atau seksis gitu, dia mengatakan, oh berarti ketika perempuan itu pulang malam, maka itu membahayakan, maka harusnya ada pelarangan perempuan pulang malam. Nah, jadi yang masalah adalah harusnya ada pelarangan itu. Ya kan? Ketika perempuan pulang malam dia diperkosa itu menjadi salah perempuan sendiri. Makanya yang dilarang adalah perempuan pulang malamnya, bukan laki-laki yang memperkosa dan mabuk ini yang menjadi persoalan. Ya, atau misalkan dari contoh bunuh diri ya. Mohon maaf tadi kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri tinggi, maka ada persoalan mental health di sini misalkan ya. Lalu treatment recommendation-nya apa? Ya, misalkan jurnalisnya tiba-tiba bilang bahwa oh harusnya pengajian diperbanyak gitu, biar mental health-nya bisa teratasi gitu. Atau misalkan apa ya kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok organisasi agama diperkuat misal gitu ya. Atau di lain sisi misalkan oh konseling terhadap mental health campaign tentang kesadaran mental health itu harus sering digalakkan. Ya, kemudian jaring kepedulian sosial juga ditingkatkan atau secara ekonomi berarti ada masalah ya ketika orang bunuh diri karena soal hutang misalkan ya. Contohnya gitu atau tidak punya pekerjaan maka ada persoalan di negara harus bertanggung jawab terhadap keadilan ekonomi di sini misalkan begitu. Jadi treatment recommendation itu juga lahir dari berbagai hal ya, berbagai hal yang menjadi apa kebijakan atau kepentingan atau pandangan-pandangan dari jurnalis itu sendiri. Tentu saja tidak jurnalis itu sendiri ya, tapi jurnalis itu bekerja di bawah institusi media yang media itu memiliki ideologi tadi, gitu kan? Nah, contoh lagi misalkan tahun 2018 tentang eh, apa framing ya, framing tentang isu kekerasan terhadap tokoh agama ya di Jawa Pos dan di Kompas ya Februari 2018. Nah, analisis tekstualnya Anda harus bisa membagi keempat ya, divine problems, diagnosis causes, moral judgment, and treatment recommendation. Tentu saja ini menurut model Robert Inman. Dari sini Anda harus bisa membreakdown ya dimensi teori divine problemnya. Ya, misalkan definisi konsepnya seperti apa. Ya, peristiwa yang dipahami oleh wartawan, masalah itu dilihat sebagai apa. Ya, indikatornya seperti apa. Nah, Anda bisa melihat di sini. Kemudian diagnosis kausnya, ya, penyebabnya apa, masalah utamanya apa yang ada di situ, mengapa itu menjadi masalah. Kemudian make moral judgment, ya,
masalah apa yang terjadi dinilai sebagai apa dalam kacamata moral atau etika atau hukum atau agama, sosial, budaya seperti apa. Kemudian treatment recommendation, jalan atau solusi yang ditawarkan untuk dipilih menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tugas Anda untuk UK 3 adalah saya minta ya untuk mencari artikel di media massa, cetak, koran, tabloid atau majalah. Kemudian Anda gunting artikel yang akan Anda analisis menggunakan metode framing Robert Enman. Ya, sebuah penelitian ini, berita ini harus bisa diteliti untuk melakukan analisis framing. Kemudian berita tersebut ditempel di kertas folio bergaris. Kemudian di dalam kelas Anda menuliskan analisis Anda. Nah, artikel ini harus bisa mengandung tadi ya, harus Anda lihat tadi artikelnya bisa apapun, politik, soal hukum, soal budaya, sosial, asalkan dia bisa kita lakukan analisis dengan mencari 4 hal tadi. Ya, Anda bongkar artikel itu tentang divine problem, ya, diagnosis cause, moral judgment, and treatment recommendation, gitu ya. Jadi saya kira itu video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.